larut dalam nama Allah, karam dalam nama Allah. La yadurruhu, tidak merusaknya siapapun yang di langit ataupun yang di bumi. Sejauh mana orang punya makrifat kepada Allah, mengenal nama sifat Allah, sejauh itulah khusyuknya. Apalagi Nabi Muhammad mengenal sampai kepada zat Allah. Kita itu hanya berani nyebut zat Allah, yang kenal zat Allah hanya Allah. Dan itu dititipkan di sir kalbu Nabi Muhammad SAW. Yang disebut-sebut orang zatullah, zatullah itu bukan zatullah, itu lafaz zatullah. Nama Allah yang kita tulis Allah, Allah itu lafaz nama Allah, bukanlah Allah. Tapi baru lafaznya sudah dahsyat. Padahal syarat wali di Quran sederhana, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang tasdik dalam kalbunya dan menjaga isi kalbunya, wali sudah. Tak susah loh jadi wali itu loh. Kenapa ya jadi wali negari? Apalagi jadi wali kota? Ya tinggi modalnya. Ya. Benar sifat Allah, bercahaya sirnya. Siapa yang kenal zat Allah, binasalah wujudnya. Binasa wujudnya. Kalau wujud binasa, lihat dojo aku. Itu orang mengecewakan zat aku, zat Allah. Itu dua zat tuh. Zatnya zat Allah. Yang betul itu tiada zat aku, yang ada hanya zat. Itu maksudnya. Bukan zat aku, zat Allah. Dan salah satu nama daripada zat Allah, Allahu Ahad. Apa namanya? Maka Allah senang dipanggil ya Allah, ya Ahad. Dan Allah senang disembah dengan bilangan yang ahad, yaitu sholat. Jadi kalau diuji Allah, girang atau sedih? Girang atau sedih? Iya dicoba lah. Kira-kira. Maka Nabi mengajarkan, jika engkau merasakan kebaikan, bacalah Alhamdulillah fi kulli hal. Kalau engkau merasakan yang tidak nyaman, maka bacalah Alhamdulillah ala. Jadi elok buruk bagi seorang mukmin elok saja. Semua puja-puji kembali kepada Allah. Baik buruk itu persepsi. Pengenalan terhadap nama yang dizikirkan. Semakin kenal dengan yang punya nama, hormat kepada nama, takzim kepada yang punya nama, berhati-hati kepada yang punya nama, itu yang disebut bertakwa. Barulah kemudian karena sudah mengenal yang punya nama, suruhnya dikerajokan, larangannya ditegah, dihentikan. Maka definisi takwa yang berkembang kini dibalik. Takwa itu beban, melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Padahal Nabi tidak pernah mendefinisikan begitu. Nabi mendefinisikan, mentakrif takwa itu adalah sesuatu nur yang ada di dalam dada, makrifat yang ada di dalam dada. At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Maka takwa itu ada takwa awam. Orang awam kalau bertakwa, orang awam kalau takwa, menghentikan larangan dan mengerjakan suruhan karena diancam. Itu orang awam. Tapi kalau sudah mulai level murid, khawas, tingkat kedua, mengerjakan suruhan, menghentikan larangan karena berharap mendapatkan ketenangan. Mencari apa? Ketenangan jiwa, itu murid. Maka murid kalau tidak betul-betul bersungguh-sungguh mencari ilmu,
Maka kalau ada perilaku guru yang membuatnya gelisahnya, tinggal gurunya, buru-buruan gurunya. Datang ke Buya, oh Buya, awak berguru sekian tahun ke anu, kironya orangku guru kurang ajar. Dek guru ko senang pula. Bertambah murid awak berkurang, murid orang senang. Ya, alhamdulillah. Berarti kaji awak laku. Galih awak laku. Kira guru ko lan selesai lataif nilai. Tapi lah jadi mursyid. Kalau beres lataif, iri dan kehilang. Kalau ada murid keluar dari satu majelis, menangis mursyid yang lain. Apa sebab? Apa salah kalimatku? Apa yang Bapak Ibu, kalau ada murid keluar dari satu halaqah tariqah, walaupun itu bukan halaqah kita. Misalnya ada 3 halaqah, keluar seorang, itu mursyid yang di sebelah bukannya senang, malah sedih. Ya, kecuali itu mursyid syaitan. Ketujuh, alhamdulillah, kecil dari dulu jangan gurunya ke situ. Ya, gurunya ke situ. Allah, 2 orang setan. Murid jadi setan, mursyid lah jadi setan. Mursyid syaitan. Apa kerja setan? Yuqi'a bainakumul adawah, memunculkan permusuhan antara kamu. Kalau kau jadi mursyid, awak tangka awak jurang, jadi khalifah awak tangka awak jurang tanggal itu. Tak laku itu dah. Semua lah. Bawa ijazah itu ke Rasulullah, dia laku dari Rasulullah. Tak laku itu dah. Ya. Jadi serius gitu ya. Itu fenomena Bapak Ibu. Ya. Lain kalau di Jawa. Jadi mursyid itu susah. Maka orang mengaku-akui sisi menjadi mursyid. Gurunya meninggal, tidak mengangkat seorang pun yang kayak dirinya seorang. Banyak Bapak Ibu, kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua diberkahi, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. Karena ayat yang dibaca qad aflahal mu'minun, kita ngaji itu sana. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, berjaya, sukses, berhasil orang beriman. Beriman yang mana? Khalas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Bukan mereka yang di dalam salatnya suaranya bagus, tajwidnya lancar, tapi yang fi salatihim khashi'un. Kami berkali-kali sampaikan, salat itu maknanya 2. Salat bermakna sembahyang, salat bermakna seorang tunduk dalam bersolawat dan salat kalau dia mengenal siapa yang dia sembah. Nah, berulang-ulang kami sampaikan. Bapak Ibu basobok ketemu seseorang tidak kenal, takzim enggak? Enggak. Kita jumpa seseorang yang kita tidak kenal makomnya, posisinya, jabatannya, hormat enggak? Enggak. Kalau seseorang tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, maka dia salawat tidak pernah khusyuk. Jika seseorang tidak mengenal nama sifat Allah SWT, maka dia tidak akan pernah khusyuk dalam rukuk dan sujud. Oleh karenanya, khusyuk itu bertingkat-tingkat. Ada khusyuk yang zahir, badan menghadap ke kiblat, mata menghadap ke tempat sujud.
hati menghadap kepada Allah, namanya Allah. Itu minimal. Itu yang disebut khusyuk. Karena kita tahu kiblat, kita mengarah ke kiblat. Sesuatu objek yang ditatap. Kita kalau jumpa seseorang yang ditatap bahunya atau wajahnya, atau dadunya, atau dompetnya, atau fotonya, nah ditatap dulu wajah. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pertama kali yang dia tatap dari Nabi wajahnya. Apa kata Allah SAW? Aku tidak melihat maraitu fihi wajhal kizab. Aku tidak melihat di wajah Nabi ada wajah yang mengarah kepada kebohongan. Oh, kiranya wajah pembohong itu ada ilmunya. Pak celah-celah dah wajah Pak Luna. Mana wajahmu? Jangan takut lah Pak. Awak nak polisi lah. Tapi kadang-kadang guru itu memang diberikan wawasan rohani lebih tinggi dari polisi. La tajawi alun takalam la takile. Ya benar tu. Rasa kayu loh, tak tinggi loh gitu nah. Jadi orang yang sukses itu, yang berhasil itu adalah dimulai dari sholatnya. Sholat itu tujuannya apa? Memelihara rasa bertuhan. Aqimis sholata lidzikri. Jadi apa tujuan sholat? Memelihara rasa bertuhan. Kalau rasa bertuhannya lah tinggi, perlu tak sembahyang? Setiga rasa sehingga tak perlu sembahyang. Ada tak rasa khusyuk Bapak Ibu, makrifat Bapak Ibu lebih tinggi daripada makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak? Kalau ada, marilah kita uji Ustaz. Lagi pertanyaan gak cik dua jadi. Ya ujian makrifat pertanyaan. Ujian debus dia Pak Siwang. Itu dah urusan awak terus. Pergilah kita izinkan beliau keluar sebentar. Daripada keluar, lu pisau tu begitu. Mau apa ya? Jadi aku ngaji itu lah. Ya, itu gaya-gaya preman, itu gaya-gaya badui itu. Lain itu Rasulullah berdakwah. Itu tak Rasulullah berdakwah ke Abu Jahil. Kau pisau dan kau pisau dan. Kau ya betul Abu Jahil berlahap, tusuk badan. Ya, kau ya betul dan tusuk badan. Jangan tak rusak badannya, itu ni nak ke Tuhan. Itu Rasulullah mengaji. Enggak. Nah, jadi ngaji itu untuk debus tu untuk hiburan. Bukan untuk duduk kaji. Ya. Ya nak. Lebih sakti na batu pada badan ni. Ni nak duduk kaji tarekat. Ya. Ya nak. Jadi dulu ulama tu menyebarkan debus tu untuk perang jihad sama hiburan. Tapi anak-anak kini hiburan PS, tak laku dia penampilan debus ni. Awak ketik-ketik dulu suka lah macam dia. Ya. Guru kita Pak Siwang dan murid-muridnya, aku muridnya Pak. Mantan debus Pak. Kini Pak picik je Pak terkit. Dulu beling-beling tu, dia nak dilanyaunya, lekocek. Bapak Ibu yang berkan Allah. Itu dulu cara orang berdakwah. Pembuktian kepada yakin kepada Allah. Kalau kini orang-orang
membuktikan dia pertanyaan. Maka kemakrifatan di dalam kubur indah jo kesaktian, di dalam kubur pembuktian makrifat dengan pertanyaan. Nanti di padang mahsyar sama, fayuhasabu hisaban yasira. Kemakrifatan seseorang dicek, dihisap lainnya. Ya. Maka debus yang terbaik itu ketika dilempar masuk neraka, tidak termakan di apinya. Kecik guru dulu, siapa yang larut dalam nama Allah, mulai dari darah setitik sampai kepada satu helai rambut. Itu bahasa orang dulu ya. Kalau bahasa orang kini lain, mulai dari satu sel sampai kepada satu molekul. Pusing betul. Larut dalam nama Allah, karam dalam nama Allah. La yadurruhu, tidak merusaknya siapapun yang di langit ataupun yang di bumi. Bakok muncul keberanian itu karena mengenal siapa yang punya nama. Bakok guru kita Syekh Rizwan di Pak Siwang, beliau yakin dengan itu. Diajarnya yakin itu ke murid, sehingga murid itu berserah diri bukan kepada badan yang kuat, tapi kepada Allah yang maha kuat. Jadi ketika dipukulnya badannya dengan ladiang tuh nan bengkok-bengkok. Ladiang tuh ajib itu. Tapi mereka punya satu syarat. Setiap memandang itu, mereka kagum bukan kepada diri, kagumnya kepada Allah yang punya nama. Jadi, Bapak Ibu, awak sedang digaduh dek preman. Jawab, ada orang, awak kenal pangkatnya, ini seorang tentara atau polisi. Tapi, bagak. Timbul keberanian sebab dibersamai orang berpangkat. Timbul di preman situ, gertak balik orang tuh. Nah, siangku. Kan langsung begitu. Karena kenal siapa yang dia bersamai. Awak berdua je seseorang di oto, inya tidak mengenalkan diri, awak tidak mengenalkan diri. Kira keberanian ketika bersamanya? Tidak. Sama. Salat khusyuk itu miqdarul khusyuk bimiqdaril ma'rifah. Sejauh mana orang punya ma'rifat kepada Allah, mengenal nama sifat Allah, sejauh itulah khusyuknya. Apalagi Nabi Muhammad mengenal sampai kepada zat Allah. Kita itu hanya berani nyebut zat Allah, yang kenal zat Allah hanya Allah. Dan itu dititipkan di sir kalbu Nabi Muhammad SAW. Yang disebut-sebut orang Zatullah itu bukan Zatullah itu. Itu lafaz Zatullah. Nama Allah yang kita tulis Allah itu lafaz nama Allah, bukanlah Allah. Tapi baru lafaznya sudah dahsyat. Jadi ketika disebut di ayat Quran, alladzina-hum, mereka yang fi salatihim, di dalam salatnya, khasyi'un, mereka mengenal kepada yang disembah sehingga mereka ta'zim dan hormat. Karena tidak mengenal hakikat Nabi Adam. Bahkan malaikat semuanya protes. Tapi malaikat Nuraniyah yang tercipta dari nur, mereka kemudian tetap sujud. Tapi malaikat Azaziliyah yang tercipta dari api tidak mau sujud karena tidak mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang yang bersuluk, yang beraja zikir kepada seorang syekh, buya, kiai, bukan orang yang deket surau itu.
Asbab kadang yang dakek tidak kenal kepada orang yang didakeknya secara fisik, yang kenal orang menjauh. Makanya murid-murid Buya ko banyak orang jauh. Ya, apa sebab? Berkata Imam Nutailah, sungguh hebat Allah Ta'ala menyembunyikan kekasihnya walinya dalam jubah, dalam penampilan manusia biasa. Guru-guru yang mengenal Allah tuh makan minum nak? Sama jawab. Kalau tersinggung nih berangnya, ya. Tapi Buya nampak tak pemberang? Penyinggung lain. Buya nak pemberang tapi pembudut. Tersinggung Buya nak Buya. Kok singgung boleh? Salaman boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Guru-guru itu kolbunya lembut, sehingga gampang pai buati. Jadi jangan dibuat hati guru tu ibu. Jangan sampai guru tahi buati. Ya, kalau ibu hati guru, Allah murka. Maka murid-murid yang durhaka tu membuat khawatir suul khatimah. Bukan karena gurunya, tapi karena Allah murka. Orang ahli zikir, orang ahli nama Allah, orang ahli sifatullah disakiti oleh seorang yang tidak mengenal adab. Nah, dulu ada seorang syekh ditemui oleh 3 orang syekh mudu. Syekh mudu. Syekh yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh yang pertama yang menjumpai keciknya, orang tua madriko dihormati loh. Dan kedua, wak uji Buya kalau kok tinggi kaji bisa nyuek kecewa. Syekh Abdul Qadir enggak. Awak elok songko kasih orang, siapa tahu dalam sirnya ada rahasia. Akhirnya baru duduk nan bertiga ko di muka tuan syekh yang tua. Allah beritahu ilham kepada tuan syekh yang sudah senior itu. Langsung dibaca isi hatinya, oh angku yang pertama macam nambo. Siap-siaplah nanti. Nah, sok tahu ang mah. Ang lagay sok tahu loh. Cobalah nanti. Mati kapi. Itu yang tertulis di loh mahfuz. Kiranya Buya aku diizinkan Allah membaca loh mahfuz sesaat. Jadi diizinkan membaca lembaran takdir. Lumayan. Kok Buya kau cerdik, kok Buya kau pintar, alim alamah, pasti bisa jawab ke cambu. Kok Buya kau wali, pastinya tahan juga kajian. Kok Buya kau sakti, dan cubanya dulu dan tubuhnya, pastinya kuat. Itulah. Itu yang kedua kok. Apa kata tuan syekh yang tua kok? Anak muda yang kedua. Dek angku masih menggantung kaji, ya percaya oleh apa uji nanti ujian angkunya itu nanti tulis di lembaran takdir. Yang ketiga, hati engkau berhasil, satakunu sultanal aulia, engkau akan menjadi raja para wali. Meninggal tuan syekh nan tua, orangku kemudian berkembang dan pertama pindah ke satu negeri di Syam. Produksinya rancak-rancak, wanitanya cantik-cantik, kulitnya putih-putih, badannya Masya Allah, jatuh cintalah kawan. Kiranya seorang Nasrani, tapi matulah jatuh, condong matu kemana? Ya betul. Beliau ko umur berapa? 66. Salero matu sama. Betul aku. Ya kan? Walaupun aku lah bini, lah beranak, nampak narancak sama tak? Sama. Tanyalah ke ibu kan dituju. Coba ke sama. Cuma ada yang seleronya lah naik kelas. Tinggal dulu nak.
Itu cuma ilustrasi Bapak Ibu. Akhirnya Tuan Syekh Mudo ngan dulu baburak sangko kepada wali Allah yang telah senior tu. De atilah jatuh, matolah condong. Balik. Ya. Akhirnya dilamarnya pada situ. Orang kau mengerti menikah dengan perempuan Nasrani boleh. Muslim laki-laki diizinkan menikah dengan ahli kitab. Boleh Bu. Ambo boleh menikah. Dia perempuan Yahudi Bu. Dia perempuan Nasrani boleh. Walaupun ibu nak izin. Lalu urusan ibu kan. Lalu aku cek si perempuan kok gerak mesin takdir berjalan. Apa kata si perempuan? Wahai Tuan Syekh nan gagah yang pintar. Walaupun engkau tahu boleh menikahi seorang perempuan yang Nasrani, tapi maharnya cik, tinggal agamaku. Kau minta aku beri. Ditinggal agamanya. Ini seorang mufti ditinggalkan kemuftiannya menjadi Nasrani. Alun malam pertama tak tahu sebab entah sakit entah dibunuh orang itu Tuan Syekh Mudo mati. Alun jadi disentuh pada si rancak tu lagi. Ya. Bapak Ibu, maka kadang-kadang kok kawan baik ambo di Banjar doakan namanya Pak Rusbandi. Pernah talencek kalam dia, beliau lolos masuk anggota DPRD, tapi pernah terkalamkan. Tapi bukan karena awak bakalam, tapi karena Allah berkehendak. Jangan sanang dulu, walaupun sudah lolos di KPU, belum tentu umur sampai. Kiranya kalau lisan awak sedang dipinjam oleh Allah, memberitahu takdir beliau. Kalau awak tak tahu je masa depan, illa ya'lamul ghaiba Allah, yang tahu yang gaib hanya Allah. Kalau diberitahu, awak jadi tahu. Tapi tidak ada maksud mengasih tahu ke beliau. Itu cuma canda-canda karena beliau ahli makrifat. Kiranya pingsan dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit sudah berpisah nyawa jabatan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal sebentar lagi dilantik menjadi anggota DPRD. Ya. Misterius takdir itu Bapak Ibu. Tapi yang mau tahu, diberitahu yang terbaik justru itu. Kadang kalau hanya masuk kepada ranah anggota dewan, nantinya menjadi musuh Allah. Ya, begitu isyarat yang kita dapat. Maka karena Allah sayang kepadanya, Allah jemput dan undangnya datang lebih cepat. Ya Allah maghfir lahu warahmu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau yang kedua, betul. Menjalannya ke meninggal. Tadinya kayu jadi miskin, tadinya masyhur jadi dikucilkan, tadinya macam-macam. Tapi alhamdulillah ini bertobat dan mengatakan, ya Allah ampuni dosa aku. Dulu magih syarat jadi wali dengan syarat dari aku. Hati-hati Bapak Ibu, kok banyak murid-murid kurang ajar kecilnya. Kalau Buya tu wali, kalau Tuan Syekh tu wali, pastinya Salaman Jeden. Kalau Buya tu wali, pastinya tahu nama Aden. Aden. Jadi membuat syarat wali, padahal syarat wali di Quran sederhana. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang tasdik dalam kalbunya dan menjaga isi kalbunya, wali sudah. Tak susah loh jadi wali itu loh. Kenapa ya jadi wali negari? Apalagi jadi wali kota? Ya tinggi modalnya. Ya, nastapa negeri demokrasi. Ya. Adapun Syekh Abdul Qadir Jilani
Beliau setelah itu ketemu Dabbas, ketemu Abdul Khaliq Al-Judawani, terus masyayikh tambah naik. Akhirnya ada seorang syekh berkalam kepada beliau, engkau ya bahkan sudah ditetapkan jadi wali Allah ya sejak engkau belum lahir. Ada begitu. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau sudah menjadi wali ghaus, pimpinan para aulia, berkumpul orang 40 wali-wali besar, imam-imam thariqah, Imam Surawardi, Ali Halaiti, Qudayb Alban. Qudayb Alban itu guru Salahuddin Al-Ayyubi. Surawardi punya tarekat sendiri, tarekat Surawardiyah. Ada Abdullah Syatari, pendiri tarekat Syatariyah. Berkumpul itu 40 orang. Tiba-tiba beliau berkalam dengan kalam yang bukan dari sosok keakuan Syekh Abdul Qadir, tapi dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya, ilham dari Nabi bahwa akulah raja para aulia, sultanul aulia. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir. Maka siapapun, kata beliau, wali Allah pasti di bawah telapak kaki aku. Ali Halaiti, murid tertua, langsungnya duduknya bersimpuh depan gurunya, diambilnya kaki Syekh Abdul Qadir, diletaknya di kedua untuk tabarruk, mengambil berkah sah menjadi wali kutub. Sudah 40 orang. Kalau kini ada orang itu, kecek orang syirik itu nak. Ya, di Jawa itu ada namanya sungkem. Kecek kau tahu sungkem? Anak mencium lutut dan kaki le boleh? Le boleh, Pak? Ya, nah. Le boleh mencium lutut sama kaki. Bagaimana kira? Bingung ya? Hah? Boleh? 2 orang cek boleh. Bawa paso. Yang tak boleh itu menyembah orang gaya. Menyembah ibadah. Kalau sembah hormat, Bu. Kalau datuk-datuk, agak cek datuk. Sembah kami, batuk. Sembah kami. Kemunjuk kepada datuk. Musyrik tu. Enggak kan? Kan enggak. Berarti sembah itu persembahan. Sesuatu yang dia tunjukkan kepada orang yang dia muliakan. Adapun sembah persembahan kepada Allah itu persembahan kehambaan. Kehambaan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu tahu kualitas kawan, kalau ingin memberinya hadiah, hadiah yang biasa atau hadiah yang surprise. Ya. Kalau awak punya kawan, inyo punya pesta. Orang ko pejabat, berani nggak ngasih amplop 5.000? Oh, masuk ke kotak. Berani nggak sih? Enggak. Berani kasih. Kira-kira yang sepantas dengan orang itu. Itu sikap kepada makhluk karena mengenal si makhluk yang sedang berpesta pada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian main-main. Sembayangnya pakai kainan buruak. Ya, pakai surau, pakai sarung nampil yang buruak. Ya, nan rancak itu hari raya aja. Sembayang raya sunat atau wajib? Sembayang Jumat sunat atau wajib? Jadi kalau sembahyang Jumat pakai baju rancak lebih utama atau sembahyang Id? Jumat. Bapak, Pak, keluarlah baju rayo tuh. Simpannya tuh rayo suara. Ya. Kalau kami ya, walaupun baju masih bagus hari Kamis, baru terpakai sejam 2 jam, tapi kalau besok hari Jumat kita ambil baju baru. Bukan baju baru, baru yang disetrika, bukan baru dibeli. Ya kalau setiap minggu, setiap Jumat lo beli baju, kemana ke disimpan? Apa sebab? Itu hari mulia, hari raya Aidul Mukminin. Hari raya orang beriman itu setiap hari Jumat.
kenal sifat Allah, bercahaya sirnya. Siapa yang kenal zat Allah, binasalah wujudnya. Binasa wujudnya. Kalau wujud binasa, lihat dojo aku. Itu orang mengecewakan zat aku, zat Allah. Itu dua zat tuh. Zatnya zat Allah. Yang betul itu tiada zat aku, yang ada hanya zat. Itu maksudnya. Bukan zat aku, zat Allah. Dan salah satu nama daripada zat Allah, Allahu Ahad. Apa namanya? Maka Allah senang dipanggil ya Allah, ya Ahad. Dan Allah senang disembah dengan bilangan yang ahad, yaitu sholat witir. Jadi sholat witir yang afdal itu apa Ibu? Bukan langsung 3 rakaat. 2, Assalamualaikum, tambah 1. Itu yang afdal. Apa sebab? Innallaha witrun, Allah itu esa ganjil. 1. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan cinta Allah setiap malam, maharnya mudah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kami sampaikan kepada semua sahabat untuk mengingat orang yang lupa, untuk menguatkan orang yang mengamalkan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan suka kepada orang yang melaksanakan salat witir. Kalau Allah sudah suka kepada seorang hamba, ibtala, idza ahabbal qauma ibtala. Allah kalau jatuh cinta kepada seorang, maka Allah tempa, Allah uji cintanya. Takut enggak diuji cinta? Kalau ambo sekolah, kalau pas ujian jadwal pun enggak keluar, awak berang, awaklah daftar, jadwal awak dah keluar. Yang pernah kuliah, awak daftar skripsi tapi jadwal tidak kunjung ada. Demo nak ke sekolah, demo ke kampus. Berarti ujian itu untuk urusan keilmuan dituntut dan diminta, apalagi urusan kemakrifatan. Fal mu'min yuhibbu al-ibtila. Saat uji hari rayanya seorang murid barayo. Jadi kalau diuji Allah girang atau sedih? Girang atau sedih? Iya dicoba lah. Kira-kira. Maka Nabi mengajarkan, jika engkau merasakan kebaikan, bacalah Alhamdulillah fi kulli hal. Kalau engkau merasakan yang tidak nyaman, maka bacalah Alhamdulillah ala. Jadi elok buruk bagi seorang mukmin elok saja. Semua puja-puji kembali kepada Allah. Baik buruk itu persepsi. Contoh dakek kita paling mudah ngasih contoh dakek maitek kita, ya. Beliau ko dia agak susah, kesannya susah, tapi asbab susah hidup mandiri. Kini alhamdulillah sudah mandiri, sukseslah untuk seorang berkeluarga. Oke, kira-kira susah itu buruk enggak untuk seorang yang kini kau sukses? Elok atau buruk? Jadi kiranya kesusahan itu bukanlah keburukan. Kesusahan itu bagi orang yang akan sukses salah satu pelajaran yang mestinya dapat. Kalau kita ikut tarekah, bersuluh, duduk lama-lama ya sakit kaki.
Ya, ya sakit lagi. Bayanglah nanti masuk ke kubur selama itu sampai kiamat. Sampai kiamat. Lihat lo. Kalau ndak latihan, Pak, tidur dalam zikrullah, mimpi buruk lah. Jadi orang yang mati itu tubuhnya tidur, bahkan hancur. Dan siksaan bagi orang mimpinya, bagi orang tidurnya mimpi buruk. Betul tak? Ada yang pernah mimpi buruk? Iya tak sesuai. Tersiksanya kalau kita mimpi buruk. Ambo masih kecil, ambo 9 tahun. Sedihnya dan takutnya. Akhirnya malam-malam takut kalau tidur. Kalau kami panggil amak walau, mah kawan cek dulu. Sampai wak kuliah kalau sakit, tidak berani dulu kecuali main bawa amak. Dah kuliah wak, dah calon nampak kurang wak. Itu trauma. Jadi siksaan. Jadi orang yang dia sedang tidur, mimpinya nyata atau ilusi. Bagi awak nan jago ilusi, baginya sama. Bapak Pak kau sedang bertengkar jurang, kalau kau sedang jatuh-jatuh, kau jago apa hatinya susah, kau hatinya senang. Lai tahu perasaan kedua-duanya, kan tahu kecuali bercerita. Jadi bila orang mimpi tahu mimpi orang sebelah, kalau dia jago ceritanya. Kalau ada orang tidur, orang lelok bercerita, ayo bayu tu. Mungkinlah terbalik dunia mana. Mimpi jago. Bapak Ibu yang makan Allah. Rasulullah di alam mithali adalah namanya Muhammad Nurullah. Maka orang kalau mimpi bersebuah Nabi di alam mithali, yang puncaknya memandang nur, bukan memandang rupa, bukan memandang rupa. Dan orang yang kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, tidak akan meminta mimpi lagi ketemu Allah dan Rasulullah. Apa sebab? Haqiqatun Nabi huwa an-nur az-zati wa sirru sari fi jamil asma' wa sifat. Hakikatnya Nabi adalah zat, nur zati, nur zat, yang dari nur zat itu tercipta alam semesta. Wa sirri sari, dan semua alam ciptaan itu tidak hidup kecuali ada hembusan sir di dalamnya. Dan sir itu bersumber dari sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ada, nyawa tak ada. Saya menggari. Ruhus solah. Indak khusyuk, maka itu sembahyang orang mati. Itu dalil dari hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dan orang tidak zikir, orang yang kenal Allah dan tidak kenal Allah, orang sembahyang dan orang tidak sembahyang, orang nan pertama hidup, orang nan kedua Jadi tingginya kaji, aden tinggi kaji dan Tuhan di dalam diri aden. Untuk sembahyang lain, itu orang mati itu. Itu orang mati. Tapi ada orang matinya sembahyang. Nya sembahyang, tapi nya tidak mengenal siapa yang disembah. Tunggak. Ketika terjadi masalah, apa katanya? Ya Allah, awaklah sembahyang, lah tahajud, lah sedekah, badai boji jua. Ada yang begitu? Ya Allah,
daku, sudah sholat, sudah sedekah, Allah tahajud malam hari lah haji umrah. Kenapa engkau masih uji? Bapak ibu suka menguji hati kekasih. Biarlah ibu uji hati kekasih Pak Dona. Yo. Betul tak? Betul lah. Adalah sandiwara-sandiwaranya. Itu yang disebut dalam hadis tadi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika cinta sekelompok orang, satu kaum, seorang hamba, maka Nabi menempa. Yang paling dicinta Allah siapa? Malaikat atau Nabi? Nabi. Di bawah Nabi siapa? Wali. Di bawah wali orang beriman biasa. Ya. Maka ujian guru lebih tinggi pada murid. Tapi ujianku tidak menyeramkan bagi guru. Itu ibarat cubitan-cubitan kasih sayang dari sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi para aulia, para adbiya, kalau tidak ada ujian, mereka khawatir jangan-jangan Allah sudah tidak cinta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berdoa, a'tini mahabbataka wa bukan mengeluh, justru bersyukur. Justru bersyukur, ya. Berkat lain mah duduk bersuluk, beritikaf, kaki walaupun kesemutan, sesudah itu 11 bulan sembahyang lemak. Ya, 40 hari, 30 hari ataupun 20 hari, 10 hari berkurang iktikaf khalwat suluk bisa berefek kepada setahun. Nah, nanti yang sudah diangkat jadi khalifah, jadi mursyid. Nabi itu sudah diangkat jadi Nabiullah. Mana lebih tinggi mursyid atau Nabi? Nabi sampai meninggal masih iktikaf bersuluk 10 hari. Maka kalau sudah diangkat dari guru atau sudah suluk sekali, lanjutkan setiap tahun 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Gitu ya. Ya, mohon para guru ya mempublish, membumikan kajian itu kepada murid-murid. Sebab apa? Tujuan kita bersuluk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang sudah mulai ketinggalan. Ya. Hujan dari alhamdulillah. Kalau ada, tanyalah. Kalau dapat kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, kita agen ke Buya. Bismillah. Lah tu. Ya, dialah kami jatuh. Enggak Pak, begorah Pak. Lagi kesempatan tanyalah. Banyak. Wah, kau tanya je Buya, katanya je Buya kini lagi kesempatan tanya nama tanya. Ya. Ya. Dah sampai ke Pak? Bila kedatang banyak kena tanya. Kiralah sebut hilang pertanyaan tu. Emang begitu. Ya. Bertanya juga Pak. Tapi yang merupakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan deh. Jangan putar-putar. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya ya, aku langkah-langkah yang harus diambil untuk menghilangkan acuan diri. Okey. Bagus. Itu bentuk anak kuliah apa tanya tu. Dia tak boleh balik. Minang kau negeri banyak kecil.
negeri kata-kata enak. Pertanyaan sekete, kira putanya banyak, kira cari kesempatan kawan. Nah, kalau beliau enggak. Apa langkah untuk menghilangkan ego keakuan diri dalam menyembah Allah? Kan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal hakikat Tuhannya. Kalimatnya belum selesai. Siapa yang kenal wa man arafa rabbahu halaka wa faniya. Siapa yang kenal hakikat Tuhan, maka keakuannya binasa. Berarti langkah praktis untuk menghancurkan keakuan diri, kenalilah keakuannya Allah yang maha sejati dirinya. Berarti belajar ma'rifat menjadi satu-satunya jalan. Kalau zikir 5.000 lebih banyak syaitan, Iblis ribuan tahun berzikir la ilaha illallah. 18.000 tahun iblis berzikir, tapi tidak mengenal makrifat Nabi Adam, sehingga iblis tidak sujud dan tidak hormat kepada Nabi Adam. Hati-hati Bapak Ibu, banyak awak berzikir lupa salawat, tabaka kalimah, sombong tibo. Apolehlah dikasih lewa digalan dek buya jadi khalifah. Ketika ada orang kurang hormat, hanya hati wak tak tahu paja aku awak khalifah dah. Yo, siapa ke tahu? Tak ada orang yang tahu dah. Masuklah kak, ya. Hujan hari yo. Masuklah Bu Haja Afrisa. Maju Pak, ibu maju. Maju. Kenapa Pak di luar? Kenapa berkorban atas nama cinta? Maju. Ibu. Lah tak jawab? Kira jawaban lamu, cuma kalimat na lamu aku kadang-kadang pemahamannya usang, mesti diulang-ulang balik, diulang-ulang kaji itu, bahasanya diperbaharui, pahamnya ditingkatkan, kalimatnya sama, paham tu nama lain. Bah kalimatnya tadi, siapa yang kenal diri, kenal ilahi, kenal zat yang maha sejati. Siapa yang kenal Allah yang zatnya maha sejati, hancurlah keakuan dirinya. Jadi jalan menghancurkan ego murid, ego guru, ego khalifah tarekat, harus ngaji ma'rifat. Tidak cukup dengan zikir dapat natijah, tidak cukup. Ya, maka kami deribat, walaupun orang tu lah mimpi kalangi segala macam, tidak diangkat jadi khalifah, apalagi jadi mursyid. Ya, sampai nyato inyo bermakrifat. Apa kenyataan makrifatnya? Halaka, hancur keakuan dirinya. Itu. Sia ketandiang deh. Iya. Ndak sia ketandiang siaden. Apa kata Rasulullah SAW? Innama ana bashar, innama ana abdun, aku jalankan Isra dan Mi'raj. Maka murid yang belum menolkan dirinya sebagai hamba, Allah tidak akan berikan hadiah natijah ma'rifat. Jadi lain Bapak Ibu, natijah ma'rifat dan natijah tarekat. Natijah tarekat mimpi, kasyaf. Natijah ma'rifat fana dan baqa. Itu yang hakiki. Itu yang tinggi. Kalau natijah tarekat itu baru di ujung stasiun tarekat itu jalan. Di jalan, kalau orang menempuh jalan, nampaklah sekeliling jalan. Itu namanya kasyaf. Nampak pemandangan rancak dalam zikir, jangan berhenti, lanjutkan jalan. Lanjutkan
jalan. Ya. Di luar riyadhah, latihan zikir suluk, ngaji tentang kemakrifatan. Ya. Kunci lidah. Ya, dia awak je Allah jangan tahu. Kunci lidah. Cukup kita dan Allah yang tahu. Ya'lamus sirra wa akhfa. Yang tahu sir dan yang tersembunyi. Ya. Ditahan, dilepeh. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atanya leh. Lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakut kalau masalah raskan zikir la ilaha illallah itu di lidah dua di hati. Lah ambil kaji dah. Lah talqin baiat. Sudah. Itu ikuti saya perintah guru. Itu jawabannya. Kok lain lo beko cara guru dah jambung. Tu beko badu lo buaya udah jauh buaya naniko. Jadi buaya kami buku. Bah caranya ikuti cara orang yang mengerti cara. Bukan yang di buku, bukan yang di video. Tapi yang ditalkinkan, dibimbingkan oleh guru itu nan maha. Ya, apa kata guru? Istighfar syahadat syahadat, tobat tobat piciang mata, kunci lidah. Sebut nama Allah, sebut saja nama Allah. Jadi pasrah. Jangan main jo. Ya, akalnya harus istirahat kalau terlalu sibuk. Kalau badan dipaso bekerja sakit nanya. Kalau pikiran lah memikirkan dunia, berpikin pula Allah. Apa yang terjadi nanti? Stres lah kan tu. Disitulah sejarahnya stres orang bertarekat. Padahal tarekat tu ubek stres. Orang tarekat mau be orang stres. Bukan bertarikat tu menambah stres. Jadi baca orang selaraskan, ikuti orang-orang yang salah selaras. Itulah para guru mursyid. Ya, gitu ya. Boleh. Balik tadi banyak pertanyaan Pak. Janjian apa tadi? Langsung ya. Ya. Saya manusia itu kalau bersalah dosa. Meskipun aku tadi dia, ada juga gampang memaafkan, tapi susah untuk dilupakan. Ayo. Awak maafkan, Itulah bentuk pujangga lo Pak tuh. susah. Gampang dimaafkan, susah di. Itulah betul itu. Kecuali amnesia. Salah tidak pernah dilupa, tapi dimaafkan. Tapi dihapus dari file diri boleh. Allah itu menyebut dirinya Ghaffar, Ghafur. Itu bermakna yang menghapus daftar kesalahan hamba. Allah pernah lupa tak awak berdosa? Yona. Allah pernah lupa tak kita bermaksiat? Jadi jangan GR lo lah bisa menangis baca istighfar, astagfirullah. Itulah lah GR lo. Allah menganggap orang itu tidak berdosa, bukan berarti Allah lupa orang itu berdosa. Itulah karimnya Allah. Disebut Allah itu karim, pemurah, afuun, maha pemberi maaf. Sebab Allah itu maha ingat segala-gala keburukan si hamba, tapi Allah anggap tidak salah. Ingin dapat nurullah di kolbu,
Orang yang hidup Jawa bernama Sudaro bernama laki kalbunya daripada orang tadake kawan tidak mungkit-ungkit kesalahan. Kalau orang berumah tangga tidak suka mungkit-ungkit kesalahan pasangannya, nantinya bermasyarakat baik. Inyo ndak ungkit-ungkit kesalahan Pak Wali negari lo. Kalau inyo tinggal di kota ndak hanya ungkit-ungkit kesalahan wali kota, kecuali yang sudah berefek kepada mudarat umum. Kalau inyo bernegara, inyo ndak ungkit-ungkit kesalahan pejabat kalau itu sudah selesai, kecuali yang berurusan dengan kemaslahatan umum. Karena negara kita dari keluarganya dibuat orang kok kritis, maka sampai tingkat negara orangnya kritis. Semua salah presidennya nak. Lubang di jalan presiden salah. Ya, mati lampu presidennya salah. Ya, tabiat orang tidak dewasa kalau ada keburukan mencari kambing hitam, bukan mencari jalan keluar. Pemimpin sejati itu kalau orang tu ada masalah, bukan apa penyebabnya, siapa yang salah, siapa yang tanggung jawab, nah begitu. Apa jalan keluar, itu pemimpin sejati. Ya, kalau lah tahu orang nan berbuat salah tu kadi pangan, kadi tenju, kadi bunuh, selesai masalah, tambah masalah. Maka sebaik-baik menghadapi masalah tidak mencari orang yang salah, tapi mencarikan jalan keluar. Adalah itu pertanyaan besok ibu-ibu nak bertanya. Kini pujangga nak bertanya. Adalah. Kok. Jawabannya sama aja udah tadi. Apa cara memantapkan kalimah la ilaha illallah masuk ke hati? Nafi isbat. Nafi itu menafikan, isbat itu menetapkan. Walaupun lafaz nafi isbat, nafi dahulu isbat kemudian, tapi dalam ilmu hakikat isbat dulu baru nafi. Nafi la ilaha illallah isbat. Nafi ditiadakan, isbat ditetapkan. Tuhan selain Allah, Allah lah Tuhan belum? Indak nawak mengecek la ilaha illallah, Allah sudah Tuhan belum? Ketuhanan Allah bergantung dengan orang bertuhan kenyo? Ndak. Le butuh Allah je la ilaha illallah. Maka adab membaca la ilaha illallah isbat dulu namanya. Baca nama Allah dulu dalam hati. Allahu la ilaha illa hu. Isbat dulu Allah, baru la ilaha illallah. Apa isbatnya Allah? Fa'lam annahu, ilmuilah, kenalilah, pelajarilah, makrifatilah siapa yang engkau sebut Allah itu. Itu yang disebut isbat. Maka sedalam apa kemakrifatan seseorang tentang yang punya nama, sedahsyat itulah isbat menancap dalam dirinya. Ya. Jadi tetap kuncinya belajar ma'rifatullah. Belajar ma'rifat mesti kepada ahlinya, bukan dengan jumlah zikir, bukan dengan jumlah zikir, tapi kualitas zikir itu ditentukan seberapa kenal kita kepada Allah. Kalau awak kenal je kawan, tahu awak galanya, tahu awak tabiatnya, tahu awak sifatnya, maka orang yang kenal kepada Allah banyak nama yang nyo tahu, banyak nama Allah. Ya, insya-Allah nanti tambah dahsyat nama itu. Dan ciri-ciri seseorang mukmin itu la yasba min khair. Lah masukna isbat kalimat di kalbu ndak kapuih. Karena seorang mukmin tidak akan pernah puas.
La yasba' min khairin, tidak pernah puas dari kalimah la ilaha illallah. Bilanya puas dengannya baca Muhammadur Rasulullah. Sebab semua kemakrifatan terkumpul dalam kalimat Muhammadur Rasulullah SAW. Yang sembahyang 5 waktu itu Muhammadur Rasulullah. Yang sembahyang 50 waktu itu Muhammad Nabiullah. Yang sembahyang sepanjang waktu Muhammad Nurullah. Yang sembahyangnya tidak berawal berakhir Ahmad Ruhullah. Sampai situlah dulu ngaji malam kini. Ya. Tambah malam tambah banyak nanti buka gitu. Nyok kaji hakikat kau aurat Bapak Ibu. Ya. Dado Bapak Ibu aurat. Kalau dibawa keluar kamar mesti daging kain. Kainnya yo nikmat dinikmati, buka-buka baju dalam kamar tu nak. Kan yo, nala menikah kan paham kecek bu. Tapi sarancak itu bini awak, sarancak itu badan awak. Lerela awak buka baju di luar. Buka serana dalam di luar. Awak rancak. Itu pamerkan lonceng gereja itu di luar. Nanti penistaan agama lah tu. Enggak lah. Kira-kira. Jadi kalau badan rancak keluar dari kamar diberi penutup kain. Kaji koyo barang rancak keluar dari dado mesti dibalut dengan nama Allah, dibalut dengan ma'rifatullah, dibalut dengan dalil Quran dan sunnah. Indak dibalut je itu, tak dibalut je adab. Namanya buka-buka rahsia. Itu yang disebut para ulama menebar, mengobral, membuka rahasia sir rububiyah kufrun. Ifsya'u sir rububiyah kufrun. Membuka-buka aurat ketuhanan itu menyebabkan kufur. Bukan orang yang berkalam itu kufur, orang yang mendengarkan. Di depan tu tiadalah zat aku, baru isbat kecuali zat, tiada zat aku, tidak ada zat aku. Engkau binasakan dirimu, barulah nyata rasa bertuhan. Itu maksudnya. Jadi tiadokan keakuan waktu, ya Allah. Maka Bapak Ibu, salah satu sir Nabi Muhammad yang boleh dibuka karena dalilnya jelas, itulah yang disebut dalil Kanzul Jannah. Iko hadiah terakhir malam kini. Besok datanglah balik ke surau Kota Nampek. Kita ada pertemuan apa ya? Para masyayikh, khalifah dan murid-murid. Ya. Kebetulan ada buya kita Rais Jatman, ya, Ketua Jatman, dan juga orang tua kita Buya Kasril, Buya Datuk Siri, dan buya-buya lain, Buya Ariswandi nanti datang. Ya, insya Allah. Kalau panjang umur, kok boleh kamat bisa. Ya, insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala kadzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku berikan satu hadiah? Apa itu? Aset-aset surga. Kalimat makrifatnya apa? Jadi itu makrifatnya, ibaratnya apa? Itu isyaratnya. Apa ibaratnya? Nabilah yang memberi ibarat daripada makrifat. Ibaratnya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, habis dia buat. Tiada upaya. Tubuh siapa? Siapa nama gih mata?
sianan bagi lisan, sianan bagi suara rancak. Ustaz dari tadi ya. Suara rancak tu siapa punya tu punya beliau. Enggak. Jadi kalau suaranya rancak, siapa buat puji? Allah. Inyo ikut terpuji. Ya. Nolkan diri awak ikut disertakan. Semakin kita nolkan, semakin disebut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Sanggup zikir? Coba perhatikan. Allahumma inni ala dzikrika, doa. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau. Hadis Nabi. Nabi mengajarkan zikirmu wahai umatku itu karena dibantu oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak membantu awak, tidak bisa zikir. Jadi Bapak Ibu, khusyuk dan khusyuk, nikmat tidak nikmat, syukuri kalau sudah zikir. Sebab yang diizinkan berzikir itu orang yang sudah diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bah kira-kira, jadi jangan mengeluh je lah. Bah kok zikir dah lama. Bukan Tuhan tu bernama lama. Tuhan tu bernama Allah. Awak tidak mencari lama. Lezat yang kita cari Allah yang menciptakan rasa lezat. Kalau rasa lezat tiada, tetap menyebut nama Allah. Sebab kita menyembah yang menciptakan kelezatan, bukan menyembah kelezatan. Itulah ibarat ungkapan dari makrifat. Siapa yang kenal Allah, dirinya binasa. Ya. Maka ungkapan makrifat tertinggi itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan naik ada di Quran. Jadi kita kalau ngaji makrifat tak bisa keluar dari Quran, semua lafaznya ada di Quran. Ya nak? Tidak tahu lain dengan tidak ada. Semoga Allah Ta'ala ridhai. Hujanlah berhenti, ngaji itu berhenti pula. Ibulah datang besok ke surau kami. Ya, Allah tebuklah latih pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat lah anak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika al-Fatihah. Ya Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim salli ala man kana khuluquhu azim. Ya Allah, limpahkan salawat engkau, salam engkau kepada Nabi Muhammad yang agung. Allahumma ya Azim ya Azim ya Ghaffar ya Ghafur ya Allah ya Alim ya Alim, yang maha tahu semua dosa kami, yang maha tahu semua aib kami, yang maha tahu semua kekurangan dan semua maksiat kami. Tolong ya Allah, meskipun engkau tidak pernah lupa ya Allah, tolong hapus dari daftar-daftar yang telah engkau tulis ya Allah semua maksiat kami, semua khianat kami, semua buruk adab kami, semua dosa. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Allah, meskipun dosa kami setinggi gunung bahkan menembus langit ya Allah, kasih sayang engkau meliputi aras engkau ya Allah. Ya Allah, jika engkau melihat kami kembali bermaksiat ya Allah, tolong jangan langsung kami disiksa ya Allah. Mohon jika engkau memandang kami bermaksiat ya Allah, beri kesempatan kami untuk kembali ya Allah. Jika kami tidak kunjung kembali ya Allah, tariklah kami, paksalah kami ya Allah untuk kembali kepada jalan engkau ya Allah. Namun paksalah kami dengan kelembutan Rahman Rahimmu ya Allah. Jangan paksa kami dengan kemurkaan engkau ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, rahmati rumah tangga kami, rahmati keluarga kami, rahmati saudara kami, saudari kami, rahmati siapapun yang hadir malam ini, rahmati siapapun yang ingin hadir malam ini, rahmati siapapun yang memperhatikan kajian malam ini. Allahumma ya Allah, kami, kalbu kami penuh dengan maksiat dan khianat ya Allah, tidak pantas untuk menampung ma'rifat kepada engkau ya Allah. Ya Allah yang maha ahad, tolong sucikan, bersihkan kalbu kami ya Allah, kami ya Allah, sehingga kami siap untuk mengenal engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami tidak sanggup jika jumpa kepada engkau ya Allah, tapi kami tidak mengenal siapa engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ighfir lana fi su'i adamina. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami, dosa yang disebabkan buruknya adab kami kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, apalagi pada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, al-bakhil, orang yang bakhil, yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku, disebut namaku tapi dia tidak kunjung ingat kepadaku. Ya Allah, itulah kami ya Allah. Kami ini bakhil ya Allah, kami ini tidak beradab kepada Rasulullah. Mohon ya Allah ampuni dosa buruk adab kami ya Allah. Allahumma raqqina ya Rabbana ila ratbatil ihsan. Ya Allah, meskipun kami pendosa, mohon izinkan sesekali bahkan selamanya mencicipi rasa memandang engkau dalam sembahyang, rasa menatap ditatap engkau dalam berzikir, merasa berkalam-kalam, berdialog, bermanja-manja dengan engkau dalam doa. Allahumma ya Allah, berikan kami rasa rindu kepada engkau, sebagaimana Sayyidina Muhammad memohon, ya Allah, berilah aku rasa rindu ya Allah. Maka berikanlah kami yang hadir malam ini rasa rindu kepada engkau, rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah,
Jika Engkau hidupkan kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika Engkau wafatkan kami dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau matikan kami dan kami ditanyai mungkar dan nakir, siapakah Tuhan Engkau? Mohon ilhamkan dalam diri kami ya Allah bahwa Rabbuna Allah, Tuhan aku, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Bahkan izinkan ya Allah syafaat Rasulullah yang menjawab bahwa Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ajirna minan nar. Engkau mengabarkan ya Allah bahwa siksamu bernama neraka itu hak, maka kami percaya ya Allah. Namun meskipun kami percaya, tolong bebaskan kami dari neraka Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau mengabarkan bahwa syiril ladzina amanu, beri kabar orang beriman dengan surga-surga, taman-taman. Tertinggi itu berjumpa dengan Engkau ya Allah. Karena di dalam surga berjumpa dengan Engkau, maka masukkan kami dalam surga Engkau ya Allah. Adkhilna jannataka, adkhilna jannataka. Izinkan kami masuk surga Engkau ya Allah. Kami dalam itu kami jumpa dengan Engkau. Kami dalam itu kami jumpa dengan kekasih Engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Allah, mohon sampaikan salam kami yang tidak berharga ini kepada Rasulullah yang sangat berharga di hadapan Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, tetapkan rasa rindu ini sampai kami mati ya Allah. Jangan cabut rasa rindu kepada Engkau sampai kami mati ya Allah. Tambah rindu ini. Zidna fika asyauq ilaik, zidna fika ma'rifatan ilaik, zidna fika khusyu'an ilaik. Izinkan ya Allah bertambah-tambah rasa nikmat bertuhan kepada Engkau, bertambah-tambah nikmat berzikir kepada Engkau, bertambah-tambah nikmat rasa sujud dan rukuh kepada Engkau, bertambah-tambah nikmat menjadi hamba Engkau ya Allah. La ilaha illallah, bahwa orang yang paling berbahagia di hari kiamat orang yang membaca la ilaha illallah in qalbih, dari kalbunya. Maka malam ini ya Allah, siapapun yang sudah belajar zikir ataupun belajar zikir ya Allah, siapapun yang belum berguru ataupun sudah berguru ya Allah, mohon buka pintu kalbu kami ya Allah, buka pintu kalbu kami ya Allah. Masukkan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kami, yang membolak-balik hati kami. Malam ini kami masih menangis menyebut nama Engkau. Esok kami tidak tahu ya Allah, apakah kami masih tersentuh menyebut nama Ya muqallibal qulub, wahai membolak-balik hati kami ya Allah, tolong gerakkan hati kami hanya menuju Engkau ya Allah, hanya menghadap bertawajuh kepada Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, jika kalbu ini menatap selain Engkau, tarik dia kepada Engkau ya Allah. Nurika fanawwirna, binurika fanawwirna, wa bini'matika fa'an'imna, wa biqur'anika ya Allah fashfa' lana fid darain, fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil zakirin, sayyidil arifin, sayyidil mushtaqin, sayyidina Muhammad في النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد